Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik selalu dan bahagia selalu seperti itu. Senang sekali saya Yusita bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai, tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Pemirsa, Expose kita kali ini sedikit berbeda ya. Biasanya kita berada di dalam studio Batik TV Kota Pekalongan. Tapi sekarang ini kita berada di Hotel Davam Kota Pekalongan. Luar biasa. Expose kita kali ini dengan suasana yang berbeda tentunya, dengan pembahasan yang menarik juga. Ya pemirsa, hari ini pembahasan kita mengenai HUT Koperasi Nasional yang ke-75 tahun 2022. Ya bisa diketahui ya, di bulan Juli ini harinya koperasi seperti itu. Setiap tanggal 12 Juli tahun 2022 ini merupakan peringatan Hari Koperasi yang ada yang ke-75, dan Hari Koperasi tersebut mengambil tema tentang transformasi koperasi untuk ekonomi berkelanjutan, serta menggelorakan gerakan Ayo Berkoperasi yang terhubung dengan program Gerakan Revolusi Mental. Nah, upaya koperasi ini bertransformasi dari citra model lama dan konvensional menjadi model baru serta profesional seperti itu. Perjalanan pembangunan koperasi ini ternyata diupayakan agar bisa berkesinambungan terhadap badan usaha lain. Ya, jadi lantas seperti apa perkembangan yang terjadi di koperasi saat ini, terutama di wilayah kita Kota Pekalongan ya pemirsa? Bagaimanakah wajah koperasi di mata masyarakat Kota Pekalongan, terkhusus pada generasi milenial? Apa saja sih yang ada di dalam koperasi? Nah pemirsa, saya tidak sendirian, saya akan membahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Bapak. Selamat Baik. siang. Ya, bisa dipakai Pak mic-nya, luar biasa. Selamat siang. Ya pemirsa, di samping saya ini sudah hadir beberapa narasumber. Yang pertama ini ada dari Kepala Dindakop, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, yaitu Bapak Insinyur Budianto MPIM Home. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Iya, bagaimana Pak kabar hari ini Pak? Baik. Luar biasa ya Sehat. Pak ya? Iya, Semangat ya Pak ya? Semangat. Iya, jadi Pak Budi ini saya sempat bertemu Pak kita di program dulu Duta Genre seperti itu. Nah sekarang kita dipertemukan dalam ranah yang berbeda gitu ya Pak ya? Baik, luar biasa ini Pak Budi ya. Di sebelah Pak Budi ini juga ada dari Ketua Dekopinda Dewan Koperasi Indonesia Daerah, yaitu Bapak Insinyur M. Rofikur Rusdi. Halo Pak. Halo. Selamat siang Pak. Selamat siang. Iya, bagaimana? Untuk Waalaikumsalam. semuanya. Kabarnya gimana nih Pak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Tetap semangat ya. Semangat. Iya. Sebagai insan koperasi kita harus senantiasa semangat. Iya luar biasa. Terus mengedukasi kepada masyarakat tentunya ya tentang Betul. koperasi ini. Baik. Dan narasumber yang ketiga ini ada dari Humas Hubungan Masyarakat Kospin Jasa ya, Koperasi Simpan Pinjam, yaitu Bapak Wawan Najib. Halo Pak. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak Wawan Najib? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa ya Pak ya? Iya, Semangat sehat, ya? semangat terus. Iya, kalau lihat Pak Wawan tuh hawanya pengen ketawa gitu. Gitu. Kayak komika dong saya. Iya. Ya luar biasa nih Pak Wawan Najib ya. Sesuai dengan namanya Najib Ajib seperti itu ya. Mirip dengan Batik TV ya. Betul sekali. Oke. Batik TV. Luar biasa narasumber kita ya. Dan sebenarnya masih ada satu narasumber yaitu dari Bapak Wali Kota, namun nanti kita akan kasih surprise untuk pemirsa yang ada di rumah. Baik, Pak. Menanggapi Hari HUT Koperasi yang ke-75 tahun 2022, ini saya ingin mengarah ke pertanyaan pertama ke Bapak Budi. Nah, ini bagaimana nih Pak memaknai Hari Koperasi ke-75 terkhusus pada wilayah kita Pak, Kota Pekalongan? Dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan ke kami. Jadi khususnya di Kota Pekalongan ya, memaknai untuk Hari Koperasi
ke-75 yang jatuh pada tanggal 12 Juli 2022 bahwa kita harus diperingati supaya orang tidak lupa dan orang selalu mengingat, dan pelaku-pelaku usaha, pelaku-pelaku koperasi ini juga harus mengerti apa arti koperasi itu sendiri, sehingga koperasi ini memang sejak zaman Belanda ya berarti ya, sebelum penjajahan itu juga sudah ada, sehingga dan dikatakan oleh Muhammad Hatta bahwa koperasi ini adalah soko guru perekonomian kita, kira-kira seperti itu. Jadi memang kalau ditilik dari sejarahnya koperasi, bahwa koperasi ini memang eksis ya untuk perekonomian khususnya di Indonesia, yaitu khusus lagi di Kota Pekalongan. Nah, dengan adanya Hari Koperasi ini, maka kita selalu mengingatkan kepada koperasi-koperasi yang ada di Kota Pekalongan dengan cara untuk memperingati. Yang pertama, kita mengadakan upacara yang yang sederhana. Memang kalau tidak pandemi ya upacara cukup meriah ya, tapi karena masa pandemi dan untuk sederhana secara sakral dilaksanakan, telah kita lakukan di Dindakop. Kita mengundang beberapa koperasi dan juga tamu-tamu di Kopin dan sebagainya untuk menjadi petugas dan sebagainya. Terus juga nanti dari kegiatan Dindakop maupun di Kopin ini juga ada kegiatan-kegiatan, nanti akan dijelaskan dari di Kopin. Mungkin kita memberikan pasar murah, kita akan menyantuni anak yatim, terus juga berkunjung ke makam-makam pahlawan koperasi yang ada di Kota Pekalongan, kira-kira begitu. Dan yang lebih lebih meriah, alhamdulillah kita punya kegiatan festival kuliner. Ya, ini juga memaknai juga banyak peserta stand yang dari UMKM yang sudah berkoperasi. Mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya Pak Budi. Itulah tadi makna dari Hari Koperasi. Kemudian saya ingin mengarah ke Pak Rusdi ya, terkait dengan pertanyaan yang sama pula ini Pak. Bagaimana memaknai Hari HUT Koperasi yang ke-75 ini? Apalagi 75 angka yang tidak sedikit Pak. Ini berdiri sangat lama sekali koperasi di Indonesia, terutama di wilayah Kota Pekalongan. Dipersilakan Pak. Oke, terima kasih. Saya kira untuk HUT Koperasi tahun 2022 atau yang ke-75 ini saya kira suatu hal yang cukup berarti ya, bermakna bagi kami insan koperasi. Bagaimanapun ini usia yang sudah cukup lama ya, bagaimana koperasi ini bisa senantiasa terus maju dan berkembang. 2 tahun yang lalu ya, pandemi, karena adanya pandemi tahun 2020 dan 2021 ini kita memang untuk membatasi kegiatan-kegiatan yang bersifat massal ya. Biasanya Harkop ini tahun-tahun sebelum pandemi kita laksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah yang banyak seperti jalan sehat ya, sampai 10.000 orang ya biar kita pengerahan massa. Tapi karena situasi pandemi ini, apalagi sekarang juga masih belum selesai ya barangkali ya, sehingga ini kita membatasi kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat yang banyak. Kita hanya mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah yang terbatas, seperti tadi sampaikan Pak Budi. Yang pertama kemarin tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi ini kita melaksanakan upacara peringatan Harkop ke-75 yang kemarin dilaksanakan di halaman kantor Dindakop dan UKM Kota Pekalongan, yang dihadiri oleh segenap OPD yang ada di lingkungan Pemkot, kemudian dari gerakan koperasi ya, dari Dekopinda, dari Dindakop dan jajarannya, serta sebagai irup Bapak Wakil Wali Kota Pekalongan yang kemarin kita laksanakan. Kemudian hari ini kolaborasi dengan Dindakop
juga ada kegiatan festival kuliner ya. Jadi Culinary and Creative Fest 2022 yang ini saya kira suatu hal yang sangat bagus dalam rangka kita mencoba untuk memberdayakan UMKM ya, yang sementara pandemi kemarin kan sempat terpuruk ya, sehingga dengan adanya kegiatan semacam ini memberikan kesempatan pada UMKM khususnya kuliner dan industri kreatif untuk bisa memamerkan produknya, sehingga mudah-mudahan ini juga bisa mengangkat ya ekonomi dari pelaku usaha. Kemudian yang berikutnya juga ada kegiatan yang lain yang kita laksanakan insya Allah nanti tanggal 20 Juli ini kita ada kegiatan pasar murah ya. Jadi pasar murah yang insya Allah akan dilaksanakan di kantor Dekopinda Kota Pekalongan, yang memang ini dalam rangka kita memberikan kesempatan pada gerakan koperasi, anggota-anggota koperasi untuk bisa membeli sembako dalam harga yang murah yang kita subsidi ya. Kemudian pada hari yang sama kita lakukan juga bakti sosial ke panti anak yatim ya, ke 4 panti anak yatim di masing-masing kecamatan Pekalongan, Kota Pekalongan, sehingga ada 4 di timur, barat, utara dan selatan. Kemudian sore harinya pada hari yang sama kita insya Allah akan melaksanakan kegiatan ziarah ke tokoh-tokoh koperasi ya, seperti Pak Haji Ahmad Junaid ya, Kiai Haji Ahmad Syafi'i yang ini menjadi salah satu tokoh-tokoh koperasi di Kota Pekalongan. Kemudian yang terakhir kita akan melaksanakan kegiatan resepsi sebagai acara puncak Harkop ya, tanggal 27 Juli 2022 bertempat di Gedung Pertemuan Umum Koperasi Batik PPIP, yang kita mengundang segenap koperasi, OPD dan Wali Kota Pekalongan untuk menggelar tasakuran sekaligus acara puncak resepsi Harkop, sekaligus di situ juga ada kegiatan apresiasi koperasi berprestasi. Saya kira mungkin secara ringkas itu kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan pada Harkop ke-75 tahun 2022 ini. Demikian, terima kasih. Luar biasa sekali ya, ternyata banyak rangkaian acara seperti itu ya Pak ya di Kota Pekalongan sendiri tentang koperasi seperti itu. Nah, saya ingin mengarah juga ke Pak Wawan Najib ya. Siap, wis langsung siap gitu ya Pak ya. Baik ya. Ini Pak Wawan, mengingat Hari HUT Koperasi yang ke-75 ini memaknai hari tersebut bagaimana Pak Wawan? Dipersilakan. Kami Koswin Jasa memaknai HUT Hari Koperasi ke-75 ini sebagai momentum kebangkitan kembali. Karena 2 tahun kemarin kita banyak yang tiarap karena pandemi yang cukup mengena lah ya dari segala sektor, tidak lepas juga dari koperasi. Nah, di tahun 2022 ini kami menganggap adalah momentum untuk kebangkitan. Di tahun ini kita gaspol untuk mengembalikan apa yang kemarin sudah agak-agak lemah, kita kembalikan untuk jauh lebih baik lagi. Untuk kegiatan-kegiatan kami tahun ini tidak banyak, paling hanya baksos, dan kemarin pas hari H ada donor darah di kantor kami. Alhamdulillah ada 125 pendonor, tapi yang bisa lolos 84. Tapi termasuk banyak untuk donor darah di luar PMI. Itu alhamdulillah Koswin Jasa setahun 2 kali untuk mengadakan donor darah di Hari Koperasi dan hari ulang tahun Koswin Jasa di Desember nanti. Kira-kira itu Mbak, kami memaknai tahun ini, Hari Koperasi ini sebagai momentum kebangkitan kembali koperasi di Indonesia. Sesuai dengan temanya kan, transformasi koperasi ya. Mudah-mudahan ke depan koperasi di Indonesia akan semakin maju dan berkembang. Luar biasa ya, sebuah doa ya. Mudah-mudahan
koperasi akan lebih maju dan berkembang seperti itu. Tapi Pak, kita cut terlebih dahulu ya, karena ada jeda pariwara berikut. Jadi jangan kemana-mana pemirsa dan peserta yang ada di sini. Kita akan bertemu lagi di Expose. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Yusita di Expose, lebih dekat, lebih santai. Dan kita masih dengan narasumber pada hari ini ya pemirsa. Masih seputar tentang koperasi tentunya. Ini menarik sekali Pak. Pak Budi, Pak Rusdi, dan Pak Wawan ini terkait tentang koperasi kan mengadakan sebuah tema ya, yaitu tentang transformasi koperasi dan ekonomi berkelanjutan. Nah ini saya ingin mengarah ke Pak Rusdi terkait dengan tema tersebut. Ini maksudnya bagaimana ini Pak? Saya sebagai orang awam di sini dan mungkin pemirsa di rumah dan penonton di sini ada yang belum memahami gitu ya. Kata transformasi koperasi dan ekonomi berkelanjutan itu seperti apa Pak Rusdi? Dipersilakan. Oke, terima kasih. Berkaitan dengan tema Harkop ke-75 tahun 2022 ini yang mengangkat tema tentang transformasi koperasi untuk ekonomi berkelanjutan ya. Apa makna transformasi koperasi itu ya? Jadi saya kira demikian. Jadi saat ini berkaitan dengan era saat ini adalah era informasi ya, teknologi informasi ya. Jadi bagaimana koperasi ke depan ini harus bisa bertransformasi dari yang pola-pola yang lama, mungkin yang konvensional ya, ke modern ya. Bagaimana koperasi bisa bertransformasi pada sistem yang mengikuti eranya sekarang online ya, era sekarang yang dengan aplikasi-aplikasi modern yang sehingga dengan demikian kita harapkan koperasi itu bisa maju dan berkembang dan bisa memberikan pelayanan yang baik, yang cepat, yang mudah untuk anggotanya ya. Sehingga dengan transformasi ya, jadi transformasi koperasi digital sebenarnya mungkin harapannya mungkin lebih jelasnya demikian, sehingga ke depan itu bagaimana koperasi ini juga memiliki daya saing ya, tidak hanya konvensional seperti dulu mungkin sistemnya masih offline dan sistemnya juga masih pembukuannya juga masih sangat sederhana, sehingga sekarang kita pun bagaimana supaya sistem dengan sistem aplikasi ini semua itu bisa dimonitor secara langsung ya, real time misalnya ya, secara online, sehingga dengan demikian koperasi juga bisa bersaing dengan lembaga-lembaga ekonomi lain seperti misalnya perbankan ya. Kalau perbankan sekarang sudah lebih maju dengan ATM, dengan sistem online dan lain sebagainya. Sekarang pun koperasi sudah banyak menerapkan sistem aplikasi dengan sistem online, sistem IT ya. Sehingga dengan demikian koperasi pun bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih cepat, lebih efisien ya, lebih efektif, sehingga juga anggota pun bisa memonitor perkembangan koperasi misalnya lewat HP ya. Sekarang dengan eranya sekarang era milenial ya, sekarang mungkin jadi anak-anak mungkin kaum muda juga kita harapkan nanti juga lebih banyak ikut dalam koperasi. Harapan ke depan ini menjadi kader ke depan dari kaum milenial ya, sehingga kita pun tentunya harus mengikuti perkembangan yang ada, sehingga sekarang dengan juga aplikasi-aplikasi modern yang banyak diterapkan di koperasi-koperasi, khususnya mungkin koperasi simpan pinjam yang sudah mulai banyak menerapkan itu ya, dengan misalnya seperti Kospinjasa ya, koperasi-koperasi yang lain yang besarnya banyak sudah melakukan dengan aplikasi itu ya, sehingga anggota ini bisa monitor tabungan saya sebenarnya sudah berapa banyak sih misalnya, kemudian mau transfer misalnya juga bisa, kemudian mau beli pulsa, bayar telepon, bayar listrik dan lain sebagainya, ini juga bisa dengan aplikasi semacam itu, sehingga ini akan mempermudah para anggota dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya ya, sehingga dengan cara-cara yang efisien itu
kemudian masalah juga mungkin laporan keuangan, laporan rugi laba ini juga bisa secara real time bisa dilakukan ya. Jadi bisa di setiap hari itu bisa, tidak harus nunggu. Kalau dulu harus tutup tahun nunggu ngitung dulu ya misalnya kan. Tapi sekarang itu dengan aplikasi itu setiap hari sudah bisa dilakukan berapa sih laporan keuangannya bagaimana, laba ruginya bagaimana, neracanya bagaimana. Ini dengan sistem online itu bisa dilakukan semacam ini. Sehingga itu saya kira akan sangat membantu perkembangan koperasi ke depan ya. Dan karena tantangannya ini dengan sistem online, sistem teknologi informasi, saya kira ke depan kaum muda ini menjadi mempunyai peranan yang sangat penting. Sehingga koperasi mulai sekarang harus banyak melibatkan kaum milenial. Ini saya kira menjadi kata kunci yang penting, karena kalau mungkin eranya yang sudah senior barangkali masalah untuk IT mungkin kalah cepat dengan anak-anak muda yang sekarang jauh lebih anak-anak SD, SMP saja sudah main HP luar biasa, sudah bisa mengikuti apakah dengan Instagram atau Facebook atau yang lainnya. Tapi ini saya kira menjadi tantangan bagi kita bahwa ke depan kita harus menyiapkan generasi muda untuk bisa tampil sehingga bisa menjadi generasi penerus untuk mengembangkan koperasi bisa lebih maju lagi, lebih modern, sehingga memiliki daya saing dan bisa ke depan bisa bermanfaat, bisa meningkatkan kesejahteraan anggota maupun masyarakat pada umumnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Luar biasa sekali ya Pak Rusdi atas jawabannya. Nah Pak Rusdi, Ayu mau bertanya kembali mengenai jumlah koperasi yang ada di wilayah Kota Pekalongan. Kini kan sudah bertransformasi menjadi koperasi yang modern. Apakah bisa dikatakan di wilayah Kota Pekalongan itu sudah bertransformasi semua atau ada beberapa wilayah yang masih menggunakan metode konvensional, Pak Rusdi? Dipersilahkan. Oke, jadi berkaitan dengan jumlah anggota koperasi saat ini di Kota Pekalongan, jumlahnya sekitar 280 koperasi. Kemudian itu pun yang aktif sekitar 145 buah koperasi ya. Sehingga banyak juga koperasi-koperasi yang tidak aktif, karena mungkin juga banyak koperasi yang dulu berdirinya karena berdasarkan adanya proyek-proyek pemerintah. Seperti dulu adanya KUT, banyak koperasi yang berdiri karena mengharapkan bantuan. Setelah bantuannya bubar ya ikut berhenti juga gitu. Kemudian ada koperasi-koperasi yang lain yang demikian. Oleh karena itu kami berharap memang bagaimana ke depan ini yang penting kita bukan jumlah koperasinya tapi kualitasnya ya. Jadi bukan kuantitas tapi kualitas koperasi yang penting. Jadi meskipun kita sedikit tapi kalau itu berkualitas jauh akan lebih bagus. Justru banyak di luar negeri itu koperasinya mungkin tidak banyak tapi koperasinya besar-besar. Seperti misalnya di New Zealand koperasi susu itu besarnya luar biasa, ke satu negara itu ya jadi satu koperasi itu, koperasi susu di New Zealand misalnya. Ya, jadi itu sampai punya pabrik, punya jaringan pemasaran ke luar negeri, ke seluruh dunia dan lain sebagainya. Kemudian juga di Amerika juga ada koperasi-koperasi yang dia untuk listrik yang megang itu koperasi. Ya, jadi ini saya kira suatu hal yang luar biasa. Sehingga ke depan memang kita itu harus memperhatikan masalah kualitas, jangan hanya mengejar kuantitas saja. Nah, kalau itu mungkin koperasi-koperasi yang tadi tidak aktif, bahkan mungkin tidak berhenti operasi, menurut saya mendingan dibubarkan saja bila memungkinkan. Karena beberapa waktu yang lalu tim dari Dindakop, kami termasuk juga salah satu timnya juga sempat membubarkan beberapa koperasi. Kalau nggak salah dulu ada 30 lebih koperasi yang dibubarkan karena memang tidak ada kegiatannya, sekretariatnya juga sudah tidak ada, pengurusnya juga sudah tidak jelas, sehingga akhirnya dengan beberapa pertimbangan koperasi itu bisa dibubarkan. Dan itu menurut anggaran dasar juga bisa ya, daripada mungkin merecoki banyak tapi ternyata malah bermasalah ya. Sehingga mungkin ke depan memang perlu termasuk
izin koperasi ke depan menurut saya bagaimana dinas ini harus bisa lebih selektif. Jangan hanya memberikan izin-izin yang hanya sekedar yaitu euforia atau untuk menampung menerima bantuan saja ya dari pemerintah, sehingga itu betul-betul yang memang ada basis anggotanya, ada masyarakat, basis anggota dari masyarakat, ada kegiatannya, ada sekretariatnya, ada pengurusnya, pengelolanya dan lain sebagainya. Ini saya kira penting ya, karena jangan sampai hal yang lama terulang kembali sehingga ini akan mengganggu jadi kelihatannya banyak tapi ternyata banyak yang tidak aktif. Nah, ini saya kira perlu mendapat perhatian kita semua, khususnya mungkin dari Dindakop, bagaimana koperasi-koperasi yang baru itu betul-betul bisa bermanfaat. Jangan sampai juga ada koperasi yang berdiri sebenarnya karena yang memiliki modal cuma satu orang ya, jadi hanya sebagai formalitas saja ya, sehingga mungkin banyak koperasi-koperasi yang akhirnya ternyata ada koperasi yang ada kaitan investasi bodong dan lain sebagainya. Hal yang semacam ini memang harus dilakukan pengawasan yang ketat, jangan sampai hal ini muncul di Pekalongan dan ini akan menimbulkan dampak negatif secara keseluruhan. Dampaknya meskipun mungkin 1-2 tapi nama koperasi ini akan jadi jelek ya, mungkin di mata publik, karena ternyata koperasi ini ngapusi ternyata investasi bodong yang ini akhirnya merugikan masyarakat luas. Saya kira mungkin demikian, Mbak. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Rusdi, terima kasih atas jawabannya. Baik, saya ingin mengarah ke Pak Budi. Nah ini Pak, kita dari tadi ngobrolin soal koperasi seperti itu ya. Koperasi ini ada koperasi modern dan lain sebagainya. Nah ini Pak Budi, mengenai koperasi itu sendiri tuh definisinya apa sih Pak? Kemudian apa saja sih di dalam koperasi itu prinsip serta fungsi-fungsinya? Dipersilakan Pak Budi. Koperasi ini sebenarnya yang pertama dibentuk ya, ini berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 92 ini, bahwa dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Artinya bahwa pembentukan koperasi ini untuk mensejahterakan para anggotanya, kira-kira begitu. Jadi kalau kita ini lagi koperasi, tadi sudah dijelaskan dari Pak Rusdi panjang lebar mengenai koperasi ini, pembentukannya ada yang dari pemerintah, ada yang satu orang dan sebagainya. Nah ini kita memang dari Dindakop ini setiap 3 bulan setiap koperasi memang kita awasi dan juga kita mintai tentang pelaporan keuangan, sehingga kita bisa mengetahui kejahatan dari koperasi tersebut, sehingga apabila terjadi penyimpangan ataupun tidak sesuai dengan ADART, maka koperasi ini akan terus kita bina dan kita benahi, kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan transformasi koperasi untuk ekonomi berkelanjutan, bahwa kita koperasi yang dulu dianggap itu konvensional, jadul ya, maka untuk sekarang koperasi ini harus sudah digitalisasi supaya koperasi ini lebih baik lagi dalam pelayanan. Dan juga koperasi ini harus mendukung tentang ekonomi berkelanjutan. Itu artinya harus banyak melibatkan anak-anak muda. Anak-anak muda itu sekarang kan banyak berusaha di bidang UMKM, ekonomi kreatif, misalnya craft atau batik dan sebagainya. Nah, mereka kita pantau juga untuk dapat ikut berkoperasi, sehingga mereka akan mendapatkan modal, akan mendapatkan pemasaran, ini akan lebih mudah, sehingga yang dulunya namanya, jadi koperasi itu tidak hanya simpan pinjam saja. Kita ada koperasi yang namanya koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha. Nah ini jenis-jenis seperti ini kan banyak juga. Makanya kita harus bisa melibatkan anak muda. Kalau dulu koperasi itu ya orang tua saja lah. Sekarang nanti
dengan anak muda, yang dengan digital, ekonomi kreatif juga kita masukkan ke dalam koperasi anak muda ini, sehingga nanti akan cepat berkembang, sehingga nanti ekonomi kita akan cepat tumbuh, berkembang, dan koperasi juga akan makin berkembang pesat. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Baik, luar biasa. Koperasi akan berkembang pesat seperti itu ya Pak ya. Tadi kata terakhir tagline-nya. Nah, saya ingin mengarah ke Pak Wawan ini. Ya, Iya, Pak Wawan. Tidak diam lagi nih Pak ya. Tadi menunggu gitu ya. Baik Pak Wawan, ini terkait dengan metode konvensional yang tadi sempat disinggung oleh Pak Rusdi mengenai itu ya, koperasi Kospin Jasa. Ini kan salah satu koperasi yang paling legend ya di Kota Pekalongan ya. Ya, di Indonesia Mbak, bukan Pekalongan aja. Iya. Ya pemirsa, koreksi ya, di Indonesia seperti itu. Legend seperti itu, Kospin Jasa. Nah ini Pak, apakah sudah ada perkembangan dari Kospin Jasa sendiri dengan kata transformasi ini Pak? Dipersilakan. Terima kasih Mbak Ayu. Kebetulan ketika tanggal 13 Desember tahun lalu kami ulang tahun, Kospin Jasa ulang tahun, tema kami transformasi menuju koperasi digital. Jadi lebih duluan kami daripada. Oh gitu. Kebetulan. Jadi kami sudah bertransformasi menjadi koperasi digital. Kita Kospin Jasa mulai 2007 sudah mulai online real time. Ya, 2009 kita sudah menggandeng perbankan untuk ATM. Terus berkembang, kami kembangkan seluruh sistem kami sudah digital. Jadi Kospin Jasa sekarang ada 138 kantor pelayanan dari Bali sampai Lampung. Detik ini transaksi di Bali apa kami juga bisa tahu dari kantor pusat. Wow. Jadi semua seperti Pak Rusdi katakan tadi, tidak usah nunggu 1 bulan apalagi 1 tahun Pak ya. Jadi setiap sore kita ada closing. Closing itu udah jelas. Cabang A dapat SAU berapa, asetnya berapa, tabungan berapa, pinjaman berapa, itu NPF-nya termasuk itu kelihatan. Jadi benar-benar kami sudah, alhamdulillah sudah bertransformasi secara digital. Ini juga kami harapkan bisa menyasar anak-anak muda tadi. Karena ketika koperasi tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, pastinya akan ditinggal. Makanya kami kalau perbankan banking, Kospin Jasa punya M Jasa. Jadi mobile jasa bisa melayani semua kebutuhan anggota. Anggota dulu hanya dilayani dari Senin sampai Jumat. Sekarang 7 hari 24 jam. Sambil tiduran pun dia bisa bertransaksi. Bisa transfer kemanapun, bisa beli pulsa, bayar PLN dan sebagainya. Semua sudah dalam genggaman. Baik Pak, kita Gitu. harus cut terlebih dahulu ya karena waktu kita terbatas. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Expose lebih dekat, lebih santai bersama dengan saya Yusita dan narasumber. Ya pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Yusita di Expose lebih dekat lebih santai, masih dengan beberapa narasumber kita kali ini. Ya pemirsa, di segmen kali ini spesial sekali karena kita sudah kedatangan ya tamu undangan yang sangat luar biasa. Kita sambut bersama, ini ada Bapak Wali Kota Pekalongan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Wali Kota. Ya. Luar biasa. Monggo Pak Afzan, silakan. Wah, ini ada salah satu bakal menjadi segmen yang sangat spesial di Expose kita kali ini, pemirsa. Baik, selamat datang Bapak Aswan. Ya, monggo Pak dipakai mic-nya, luar biasa Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, harus semangat. Harus sehat dan harus semangat seperti itu ya. Jadi kita pernah bertemu Pak sebelumnya di kompetisi Duta Genre saat itu. Oh, iya. Iya.
Jadi Pak Wali ini menyematkan saya juara seperti itu. Nah, Oke, selamat ya Mbak. iya. Lupa ya Pak ya. Iya memang wajah saya memang agak pasaran sih Pak di Kota Pekalongan seperti itu. Tapi luar biasa Pak. Terima kasih sudah bergabung di Expose Pak Ya, hari sama-sama. ini. Kita tadi sempat membahas banyak sekali mengenai koperasi seperti itu Pak. Jadi melihat perkembangan koperasi yang kian maju apalagi di tahun 2022 ini Pak Afsan, banyak sekali hal-hal yang menarik dalam koperasi tersebut. Nah ini Pak Wali Kota sebagai pemerintah kota seperti itu ya di Kota Pekalongan melihat koperasi, perkembangan koperasi saat ini di kota kita ini seperti apa Pak? Dipersilakan. Kalau kita melihat perkembangan koperasi di Kota Pekalongan sebetulnya sangat luar biasa. Memang yang menjadi ikon maupun pionir ini adalah Kospin Jasa salah satunya. Tetapi di kita ada sekitar 300 lebih ya koperasi yang ada di Kota Pekalongan. Koperasi bukan hanya simpan pinjam seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas. Ada bermacam-macam dan tidak lebih dari 10% koperasi yang tidak mengadakan RAT, rapat anggota tahunan. Ini berarti 90% lebih koperasi di Kota Pekalongan ini adalah sehat. Ini yang harus kita garis bawahi dan koperasi ini di Kota Pekalongan terutama berarti termasuk yang tahan banting, tahan cobaan. Kemarin pada waktu 1998 pada era reformasi terbukti koperasi tetap bisa bertahan. Kemarin pada masa Covid ini lagi-lagi yang semua hampir 80% sektor usaha terdampak, koperasi juga masih walaupun mungkin omsetnya agak menurun tetapi tidak sampai ada yang kolaps, tidak sampai ada yang tutup dan bisa bertahan. Ini menurut saya luar biasa dan pasca pandemi kita dorong lagi para pelaku usaha, para pelaku UMKM ya dan terutama koperasi ya terus untuk survive, untuk tumbuh. Mudah-mudahan ke depan ini pandemi sudah landai ya dari semua sektor pariwisata dan lain-lain. Ini mudah-mudahanlah sektor ekonomi ini bisa berangsur-angsur pulih bahkan bangkit seperti itu. Baik, luar biasa sekali Pak Afsan jawabannya. Nah ini saya ingin bertanya lagi Pak mengenai koperasi ya. Tadi juga beberapa narasumber kita pada hari ini sudah menjawab gitu, memaknai Hari HUT Koperasi yang ke-75. Ini kalau dari Bapak Wali Kota sendiri memaknai Hari HUT Koperasi yang ke-75 di Indonesia itu seperti apa? Khususnya pada wilayah kita Pak, Kota Pekalongan. 75 itu kan angka 75 ini bisa dibilang angka cantik ya, angka genap seperti itu. 25, 50, 75. Nah ini ternyata koperasi sudah bertransformasi sangat luar biasa. Semuanya harus bisa mengikuti perkembangan, termasuk perkembangan IT, perkembangan teknologi, semuanya. Kalau Kospin Jasa kita sudah tidak bicara Kospin Jasa lah ya, sudah terlalu jauh perbandingannya dibandingkan koperasi-koperasi yang lain. Tetapi banyak koperasi seperti Kopena, Bahtera, Matra, Istiqlal dan lain-lain, ini juga sudah bertransformasi secara digital. Walaupun belum mempunyai ATM, walaupun belum mempunyai M koperasinya di masing-masing, tetapi mereka sudah ada aplikasi untuk pembayaran misalkan listrik, ya telepon, untuk beli pulsa, kuota, semuanya sudah bisa. Ini menurut saya perkembangan yang luar biasa, jadi harus kita dorong juga. Tugas kita, saya mewakili pemerintah Kota Pekalongan, harus kita dorong supaya koperasi ini bisa lebih bertransformasi lagi. Dan Kota Pekalongan ini salah satu di samping kota santri juga kota koperasi. Nah ini kita dorong terus supaya koperasi-koperasi ini bisa terus tumbuh dan berkembang seperti itu. Luar biasa sekali jawabannya, Ya. terima kasih loh Pak. Iya baik, saya ingin mengarah lagi ke Pak Wawan Najib ya. Iya, jadi tadi kita sempat terpotong Pak Gitu ya. di bagian Lagi asik ya. Iya lagi asik, wah terpotong gitu. Nah ini di bagian tadi Bapak menyebutkan bahwa Kospin Jasa sudah bertransformasi terlebih dahulu seperti itu dengan tadi M Jasa kalau saya tidak salah dengar ya. Nah ini salah satunya adalah M Jasa. Nah ini bisa Pak, mungkin pemirsa di rumah ada yang belum tahu gitu loh, M Jasa ini seperti apa?
M-Jasa itu seperti M-Banking. Jadi aplikasi layanan keuangan yang ada di handphone. Jadi di situ kita bisa cek saldo, cek mutasi kita. Seperti tadi Pak Rusdi dikatakan, anggota kita bisa melihat saldo saya berapa sih hari ini, mutasi saya ada berapa. Kalau anggota Kosminjasa kan kebanyakan kan pengusaha ya, pengusaha pedagang yang tentunya aktivitas transaksi keuangannya cukup banyak. Jadi tidak perlu telepon ke kantor Kosminjasa nanyain hari ini saya dapat transferan berapa atau saldo saya tinggal berapa, tidak perlu lagi. Tapi hanya buka handphonenya dia bisa melihat saldonya ada berapa, transaksinya apa saja dan sebagainya. Dia bisa ngecek sendiri tanpa harus datang ke kantor. Termasuk juga karena banyak anggota kami yang ada di pasar-pasar, kami juga punya layanan kasling, kasir keliling. Nah, kasir kami jalan ke pasar-pasar, yang mau setor tabungan boleh, yang mau titip untuk pinjaman boleh, atau untuk mau bayar listrik dan sebagainya kita layani langsung. Karena mereka yang ada di pasar tentunya eman-eman waktunya kalau harus ke kantor. Kami yang jemput bola. Kalau istilahnya Pak Andi, ketua umum kami, sudah bukan jemput bola lagi tapi rebut bola. Jadi sudah rayahan lah tapi itu memudahkan, dan kami Kosminjasa sebagai lembaga itu menjamin kepada anggota kami bahwa ketika kasir kami ke pasar, ke rumahnya, itu transaksi kan tidak ada print out buku, Mbak. Tapi di situ ada 2 notifikasi, SMS dan struk dari kasir. Jadi si anggota kami ketika store itu ada buktinya. Jadi kasir kami yang berjalan di pasar, di rumah dan sebagainya itu tidak bisa membawa lari uangnya. Jadi itu sudah tercatat langsung di server kami. Seperti itu, Mbak. Jadi layanan kami memang ya sebisa mungkin untuk memuaskan anggota kami. Prinsip kami dalam membuat produk itu adalah kebutuhan anggota, Mbak. Bukan keinginan pengurus, bukan keinginan manajemen, tapi adalah kebutuhan anggota. Makanya semua produk kami laku keras, Mbak. Tadi contohnya Pak Arif juga sudah mau daftar, Mbak, mau ikut produk kami. Oke. Ya, gitu, monggo, Pak. Baik, luar biasa ya Pak Wawan ya. Jadi masih banyak sekali ternyata dari Kosminjasa ini mempunyai beberapa layanan ya yang sudah berdigital seperti itu ya Pak. Insya Allah sudah digital. Baik, tadi mengenai kasir keliling, kemudian M-Jasa, ada lagi Pak atau 2 hanya itu saja? Oh, masih banyak. Masih banyak. Kalau disebutin mungkin tidak sampai ya. Harusnya ada liputan khusus. Ada liputan khusus, baik. Nanti bisa dicatat ya tim Expos. Baik Pak Wawan, saya ingin mengarah ke Pak Budi ya terkait tentang koperasi di wilayah kita Pak, Kota Pekalongan ini. Melihat perkembangan saat ini, situasi di koperasi ini kan ada beberapa, terutama anak muda ya Pak ya, yang menganggap koperasi itu, beberapa dari mereka itu kuno seperti itu, belum kekinian dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana sih Pak caranya agar anak muda ini tertarik gitu loh untuk bergabung bersama koperasi? Terus untuk keuntungan yang didapat ketika kita ingin menjadi sebuah anggota koperasi ini apa saja Pak? Dipersilakan Pak Budi. Iya, terima kasih izin Mbak Wali. Memang kita masih berupaya agar kaum milenial ini bisa membentuk koperasi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kaum anak muda milenial ini banyak menjadi usaha ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini kan misalnya dia bergerak di batik, craft, makanan, minuman dan sebagainya. Ini kan kalau saya melihat ini masih sendiri-sendiri. Jadi belum tergabung di dalam suatu komunitas artinya dan masuk ke koperasi. Nah kalau kita melihat kegunaan dari koperasi ini kan banyak sekali.
kalau mereka butuh modal, mereka ke bank, nanti ada bunga dan sebagainya. Dan dengan proses yang cukup rumit lah ya, mungkin ada borek, ada macam-macam. Tapi kalau dengan berkoperasi, karena dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota, untuk mensejahterakan, maka dengan iuran wajib, iuran sukarela, mungkin tabungan dan sebagainya, mereka meminjam angka 5 juta, 10 juta itu hari ini butuh, besok sudah cair, kira-kira begitu. Jadi keuntungannya itu cepat dan mudah. Tapi memang harus ada komitmen bahwa mereka harus mengangsur sesuai dengan kemampuan mereka, kira seperti itu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa era sekarang adalah era untuk menuju digital. Apalagi Kospin Jasa ini saya tidak perlu membina, malah mereka suruh membina Dinkop. Tadi Pak Wali sudah mengatakan bahwa koperasi kita sudah ada 300, tapi yang aktif itu kan cuma separuhnya, kan masih beberapa yang tidak aktif. Ini koperasi sudah saya sampaikan ada konsumen, produsen, simpan pinjam, sebuah usaha dan sebagainya. Ini yang lemah-lemah ini yang tugas dinas untuk bisa menaikkan kelas daripada koperasi ini dan untuk menyehatkan, kira-kira seperti itu. Sehingga koperasi ke depan ini semuanya bisa hidup, ya, kira-kira seperti itu. Apalagi ada pemeriksaan tiap 3 bulanan, ada pelaporan dan sebagainya, sehingga kontrol dari dinas ini sebagai pembina koperasi ini akan tampak, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Yeah. Baik, terima kasih Pak Budi. Kemudian saya ingin mengarah ke Pak Rusdi, Pak, terkait dengan koperasi ini kan banyak sekali di wilayah kita, mungkin ada beberapa koperasi yang bergerilya tapi tidak sesuai dengan azas kekeluargaan atau prinsip serta fungsi dari koperasi itu sendiri. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak serta hal pembinaan seperti apa yang perlu dilakukan untuk koperasi-koperasi yang bersifat, mohon maaf, tidak sehat tersebut di Kota Pekalongan? Dipersilakan Pak Rusdi. Oke, terima kasih. Jadi saya kira memang prinsip koperasi itu sendiri bagaimana adanya dari anggota oleh anggota untuk anggota ini, saya kira suatu hal yang sangat positif. Namun demikian memang kadang-kadang koperasi ini juga ada disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, ya. Jadi saya dengar juga ada koperasi yang sebenarnya modalnya hanya dari seorang pemodal, ya, tapi mereka mengadakan kegiatan usaha mirip koperasi, ya. Jadi ini yang perlu diwaspadai, jangan sampai sebenarnya koperasi itu yang tujuannya untuk kepentingan anggota, ya, tapi ternyata disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, ya, pihak tertentu yang sehingga tidak seperti yang diharapkan seperti sebuah koperasi yang ada. Kalau kita lihat sebenarnya kalau dengan berkoperasi saya kira mungkin banyak manfaatnya, ya. Karena tadi sampaikan Pak Budi misalnya bahwa anggota adanya kebutuhan modal nanti bisa difasilitasi untuk permodalan, ya, mungkin dengan pinjam ke koperasi atau mungkin pihak lain yang tentunya berkolaborasi dengan koperasi. Kemudian juga adanya pelayanan anggota, mungkin juga ada pelatihan untuk anggota. Kemudian juga yang tidak kalah penting ini bahwa dengan berkoperasi itu anggota diuntungkan adanya SHU yang kembali ke anggota. Beda kalau kita pinjam ke bank, kita tidak akan dapat apa-apa, ya. Kita misalnya pinjam ke sebuah lembaga keuangan yang bukan koperasi, kita tidak akan dapat apa-apa dari keuntungan mereka, lembaga itu. Tapi kalau dengan koperasi, sebagian keuntungan itu di-share kembali ke anggota. Ini sebenarnya kelebihan koperasi dibandingkan lembaga keuangan yang lain. Oleh karena itu kami juga menghimbau, juga berharap kepada anak-anak muda ini supaya akan lebih tertarik ke koperasi. Ini saya kira dengan pemahaman semacam itu juga, ya. Kemudian juga saya kira sekarang banyak komunitas anak-anak muda yang mungkin startup bisnis, ya, yang usaha-usaha baru, yang anak muda kan banyak sekarang, ya. Itu saya kira akan lebih bagus kalau bisa diwadahi semacam koperasi, ya. Koperasi ekonomi kreatif misalnya, koperasi apakah usaha apalah handicraft atau mungkin
semacam kafe atau apa yang ini yang intinya dengan berkolaborasi itu mereka akan makin kuat. Ya, beda kalau artinya kalau ibarat lidi kalau satu itu mungkin sangat lemah, tapi kalau itu bersatu jadi satu kekuatan ini akan menjadi suatu kekuatan dan ini akan memberikan manfaat kepada anggota-anggotanya itu sendiri. Ya, saya kira sehingga mewaspadai adanya yang bergerilya semacam itu memang perlu adanya mungkin pengawasan dari yang berwenang ya, dalam hal ini mungkin Dinas Koperasi dan UMKM bagaimana supaya mengawasi lembaga-lembaga semacam itu. Mungkin yang itu kadang-kadang ternyata lembaganya buka cabang dari kota lain, ini yang perlu kita waspadai ya. Jadi insya Allah kalau yang didirikan oleh orang Pekalongan sendiri insya Allah lebih jelas lah kita bisa monitor. Tapi kalau ternyata cuma buka cabang ya kita nggak tahu. Seperti tempo hari ada Indosurya ya terakhir kalau nggak salah, itu ternyata kan semacam investasi bodong semacam itu. Dulu ada Langit Biru, ada banyak sekali yang semacam itu dimanfaatkan oleh orang-orang atau oknum tertentu ya dalam tanda petik yang ini ternyata menguntungkan dirinya tapi merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu kami juga berharap harus waspada kalau ikut dalam suatu lembaga yang kadang memberikan iming-iming yang kita juga tidak tahu siapa pengelolanya, siapa pengurusnya, siapa pengawasnya ini. Oleh karena itu kami juga berharap kepada masyarakat juga demikian. Jadi hati-hati, jangan hanya karena iming-iming misalnya ya suatu hadiah atau mungkin suatu bunga atau hasil yang besar, tapi ternyata ujung-ujungnya ini dimanfaatkan oleh pihak itu. Setelah mereka banyak mengeruk dana banyak, mereka uang itu dilarikan ke pusatnya dan dia mungkin di sini tutup misalnya. Jadi hal-hal yang semacam ini harus diwaspadai. Ya, ini juga kami menghimbau pada masyarakat juga harus kritis lah. Jadi jangan mudah diiming-imingi lah ya, istilah diiming-imingi oleh sesuatu hadiah atau mungkin suatu manfaat yang besar, tapi itu hanya biasanya pancingan saja ya. Oleh karena itu ini memang perlu diwaspadai. Kami juga berharap pemerintah juga harus mengawasi yang semacam ini, jangan sampai ini merugikan ke masyarakat luas. Sehingga dalam memilih lembaga keuangan atau koperasi itu tentunya yang kalau bisa kita tahu persis lah siapa misalnya pengelolanya, siapa mungkin pengurusnya, pengawasnya, sehingga paling tidak kita dari reputasi orang itu kita bisa lebih hati-hati lah ya. Tapi kalau kita tidak kenal orangnya, dari buka cabang dari Jakarta misalnya, dari Surabaya, kita nggak tahu, tapi ternyata ini kan kadang-kadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang untuk kepentingan mereka sendiri, dan dampak negatifnya pada masyarakat yang sudah kadang-kadang terlanjur investasi banyak tapi ternyata uangnya itu akhirnya tidak kembali ya. Hal-hal yang semacam ini memang perlu diwaspadai. Saya kira demikian, Mbak. Terima kasih. Baik Pak Rusdi, terima kasih atas penjelasannya. Nah, ini saya ingin mengarah ke Pak Wali. Singkat saja Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita Kota Pekalongan terkait untuk bersemangat koperasi, terutama untuk para anak muda di Kota Pekalongan? Ya, dipersilakan. Sebetulnya PR koperasi ini lebih berat daripada lembaga keuangan yang lain ya, perbankan misalkan. Karena perbankan itu sudah banyak sekali difasilitasi oleh pemerintah pusat, oleh Kementerian Keuangan misalkan untuk penyaluran KUR. Nah, penyaluran KUR ini hanya Kospinjasa satu-satunya koperasi yang bisa menyalurkan KUR yang di situ bunganya sangat rendah. Nah, ini betul tadi apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber yang lain. Tugas kita itu sebetulnya tugas koperasi itu sebetulnya bukan hanya jemput bola, tetapi bagaimana merebut bola, merebut pasar. Nah, kita koperasi ini nanti ini di bawah Pak Rusdi juga sebagai Dekopin nanti untuk pembinaan, bahwa kita harus manfaatkan anak-anak muda, startup muda, para pengusaha muda ini untuk ayo kita berkoperasi, karena koperasi itu ada beberapa keuntungan di samping apa yang tadi sudah disampaikan, dan menurut saya keuntungan yang lain ini adalah prosesnya lebih cepat ya, prosesnya lebih cepat, dan kebanyakan koperasi ini justru mendekatkan diri ke pasar tradisional ya. Mereka itu apa ya, bahasa Pekalongannya telaten lah seperti itu ya, telaten
ada yang ke pasar-pasar tradisional penjual sayur dan sebagainya di pasar tradisional. Terus setoran yang 1 hari 5.000 itu dijemput oleh mereka. Ini menurut saya sudah sangat luar biasa di tengah tugas yang sangat berat, dan belum lagi pasti ada setiap tahun ini koperasi bodong itu tadi, tapi mungkin tidak di Pekalongan ya, dibanyakan di luar kota yang membawa lari uang nasabah, uang tabungan nasabah. Nah ini tadi konsep berkoperasi itu adalah bagaimana siapa pengurusnya, siapa manajemennya itu harus jelas. Insya Allah kalau untuk kota Pekalongan relatif aman lah ya, karena kota Pekalongan siapa lagi sih personnya itu saja, semuanya kelihatan rumahnya di mana dan sebagainya, semuanya kelihatan aman. Tetapi bagaimana investasi yang dari luar kota ini juga harus kita teliti betul, mudah-mudahan tidak ada masalah. Tetapi di tengah itu juga koperasi ternyata masih bisa terus tumbuh. Nah ini nanti tugas koperasi, ayo tugas anak muda untuk startup untuk lebih mengembangkan usahanya, prosesnya lebih cepat, tidak bertele-tele. Syukur-syukur nanti ke depan selain Kospin Jasa, koperasi-koperasi yang lain yang ada di Kota Pekalongan ini bisa menyalurkan KUR juga. Jadi lebih menarik untuk anak-anak muda, dan untuk produk-produk sebetulnya sangat luar biasa. Itu bukan sudah keinginan pasar ya. Seperti yang tren ini sekarang adalah tabungan Idul Fitri misalkan ya. Tabungan Idul Fitri itu jadi menabung setiap minggu dengan nominal sekian, mau ikut berapa monggo, nanti cairnya itu menjelang Idul Fitri, puasa, cair dengan berbagai macam bonus. Nah itu untuk para juragan maupun warga ini sangat membantu sekali. Karena kan kebiasaan masyarakat Kota Pekalongan kalau lebaran itu nggak beli baju baru kayaknya belum afdol gitu ya, walaupun itu bukan kewajiban. Lebaran tidak beli ayam, tidak masak opor, itu kayaknya belum afdol. Nah itu ada yang disiapkan, ada yang bisa dijaga. Nah itu ternyata tabungan Idul Fitri sangat luar biasa. Nah ini pun akhirnya berkembang menjadi tabungan Idul Adha. Jadi selama Idul Adha ya kita mau korban, kita sudah nabung kok, tinggal tabungannya diambil beli untuk hewan kurban. Dan ada juga tabungan-tabungan yang lain karena Kota Pekalongan itu kota santri, kota religi, tabungan ziarah ini juga sudah banyak dilakukan oleh koperasi-koperasi kita. Tabungan ziarah ternyata peminatnya juga sangat luar biasa. Kalau berangkat, kalau di Kospin ada tabungan safari ya, tabungan safari sampai 35.000 orang yang ikut seluruh 40 sekarang wis munda 40.000 ini seluruh Indonesia. Ini sangat luar biasa. Tabungan ziarah pun ternyata perkembangannya, peminatnya sangat luar biasa. Nah ini bagaimana tugas koperasi ini untuk merebut pasar anak muda. Ya jangan sampai karena prosesnya lebih mudah, ada keuntungan bagi hasil yang sudah kita kontribusikan ke koperasi tersebut. Dan sekarang kebanyakan itu kan koperasi juga syariah, ada BMT, ada Baitul Mal wa Tamlin ya, ada KSPPS ya, KSPPS ini juga ada. Nah itu syariah itu kan menanggung bersama ya, Kospin Jasa juga ada syariah, jadi menanggung bersama. Kalau ada kerugian atas hasil analisis baik dari koperasi maupun nasabah, ini nanti ditanggung bersama kerugian itu, bukan hanya kerugian nasabah tetapi ya itu prosesnya juga ada prosesnya. Ini mudah-mudahan lah ke depan koperasi lebih, karena ya itu tadi anak muda kan sistemnya sekarang sudah IT semua. Kalau koperasi itu sudah digital semua, semuanya sudah dimudahkan, pasti anak muda juga akan lebih tertarik berkoperasi seperti itu. Karena koperasi ini kan banyak, koperasi baik yang eksternal maupun koperasi internal. Seperti Kospin Jasa kan ada koperasi Kokarja, koperasi karyawan jasa, itu khusus untuk internal Kospin. Nah di lembaga koperasi yang lain pun masih seperti itu, masih banyak yang internal, belum istilahnya keluar. Tapi nanti mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Yang penting kepercayaan anggota dan calon anggota ini yang menjadi poin penting untuk koperasi ini bisa terus tumbuh. Itu Mbak Ayu.
Wah, terima kasih Pak Afzan ya atas penjelasan dan pesan serta harapan yang disampaikan untuk masyarakat kita terkait tentang koperasi seperti itu. Nah, pemirsa, karena waktu kita sudah terbatas dan sudah habis di sesi kali ini, jadi Yayu Sita mengucapkan terima kasih. Kita sudah membahas mengenai banyak sekali tentang koperasi hari ini dengan dilaksanakan peringatan Hari Koperasi yang ke-75 tahun 2022. Harapannya bisa memberikan daya ungkit yang lebih kuat bagi seluruh gerakan koperasi untuk bisa semakin sehat, kuat, mandiri, maju, serta modern dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya, terkhusus pada wilayah Kota Pekalongan. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara, namun sebelum itu saya Yusita ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Najib, Bapak Wali Kota, terima kasih sudah rawuh di Expose ya Pak ya. Sama-sama Mbak, sudah lama juga nggak tampil di Expose. Wah, ini kode ini ya Pak ya. Baik, dan Pak Budi terima kasih Pak atas kesempatannya serta Pak Rusdi. Terima kasih, semoga semakin semangat gitu ya Pak untuk bersinergi dengan koperasi-koperasi yang ada di Kota Pekalongan. Baik, saya Yusita dan beserta narasumber serta kru yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.